Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Medan Religi. Podcast Media Center Haji Embarkasi Medan kembali bersama Anda, bersama saya Imam Muhair yang akan memandu acara ini. Baik Medan Religi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik pelayanan transportasi udara jemaah calon haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Telah hadir bersama kita narasumber yang akan menjelaskan tentang topik pembahasan ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Imam. Iya. Apa kabar? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Pak. Tetap ya. Semangat ya Pak melayani jemaah. Semangat terus, sudah 11 kloter ini Pak. Iya, alhamdulillah. Dari 24 kloter. Baik Pak, selanjutnya kepada Bapak kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Imam. Perkenalkan, saya Iwayan Gilang Aditya Subawa atau panggilannya Gilang, Branch Manager Garuda Indonesia Medan. Baru bergabung di Medan sekitar bulan November Pak. November ya Pak. November. Sebelumnya saya 2 tahun lah di Makassar. Dan di Makassar juga merupakan salah satu embarkasi pemberangkatan jamaah, dan kebetulan juga di Makassar juga diberangkatkan oleh Garuda. Jadi tahun ini melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di Makassar sebenarnya Pak. Dan sejauh ini sudah 11 kloter ya Pak ya. Ya, 11 di kloter. Medan ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Silakan, Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama ini Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan tipe pesawat apa saja dan berapa jumlah seat pesawat yang digunakan untuk penerbangan haji dari embarkasi Medan tahun ini. Baik Pak, untuk melayani jamaah embarkasi Medan, kami menerbangkan pesawat dengan tipe Airbus 330-300, yang mana kami melakukan kerjasama dengan lessor atau penyedia pesawat dari Spanyol Pak, World to Fly. Nah, yang mana sebenarnya kapasitas pesawat itu tersedia 388. Namun sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Agama dan juga mempertimbangkan kebutuhan untuk istirahat kru juga di kabin, maka jumlah seat yang aktif ataupun bisa dipakai oleh jamaah itu sebanyak 360 seat. Seperti itu Pak. Dan ini nanti akan melayani sebanyak 24 pemberangkatan dan juga sebaliknya juga nanti 24 kepulangan untuk embarkasi Medan. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, sampai penerbangan jemaah kloter 11 ini, bagaimana progres penerbangan keberangkatan jemaah haji embarkasi Medan? Alhamdulillah Pak, sejauh ini berkat dukungan dari Kemenak, dari seluruh stakeholder, PPIH yang secara aktif berkoordinasi dan bekerja sama, OTP kita masih di angka yang angka yang cukup baik ya, 100%. Namun kami tentunya selalu untuk bagaimana caranya mempersiapkan supaya ini kan masih banyak ya Pak, masih 13 kloter lagi. Ini yang kita coba jaga supaya koordinasi persiapan dari pesawat, dari sisi maintenance, dan juga dari sisi slot, baik di Medan maupun di Madinah dan nanti Jeddah, itu bisa kita layani dengan sebaik mungkin. Kita juga di sini bekerja sama dengan Damri Pak, Bis Damri sebagai salah satu penyedia transportasi untuk jamaah dari asrama haji ke Kuala Namu. Kita menyediakan sekitar 10 bis ya Pak ya, 10 bis dengan masing-masing bis sudah ada toiletnya yang bisa digunakan oleh jamaah selama perjalanan. Di sini kami terus berkoordinasi dengan rekan-rekan di asrama supaya proses boarding dapat berjalan dengan lancar, karena kan kuncinya ini proses boarding yang di asrama dulu nih Pak, selain persiapan yang di pesawat. Jika di asrama ini selalu berjalan sesuai dengan jadwal, insya Allah ketika sudah tiba di pesawat dan boarding pun tidak terlalu terburu-buru dan persiapan juga bisa berjalan dengan baik. Baik seperti itu. Yang selanjutnya Pak, untuk apa saja fasilitas atau layanan tambahan yang disediakan oleh Garuda Indonesia untuk jemaah haji? Untuk layanan tambahan Pak,
Yang pertama kami menyediakan kursi roda. Kursi roda. Baik, kalau di asrama kan sudah disediakan oleh teman-teman dari Kementerian Agama ya Pak. Nah, kalau di dekat pesawat kami sediakan 2 tipe kursi roda Pak. Kursi roda pertama adalah kursi roda yang normal yang biasa kita gunakan di asrama juga. Ada juga kursi roda yang khusus untuk dipakai di dalam kabin Pak. Di kabin. Karena ada beberapa jamaah yang tidak kuat berjalan, yang mana setelah tiba di kabin dia kan perlu menentukan atau perlu duduk di kursinya Pak. Iya. Di nomor kursinya mungkin agak jauh dari pintu, dia perlu menggunakan kursi roda khusus yang yang bisa dioperasikan, yang jaraknya ini atau lebarnya ini sesuai dengan lorong pesawat Pak. Iya. Nah, ini memang sebenarnya salah satu kebutuhan wajib atau kebutuhan mendasar yang ada di dalam pesawat. Cuman kami siapkan ekstra, siapa tahu ada beberapa kebutuhan khusus yang mana membutuhkan lebih dari biasanya. Nah, selain itu Pak, kami juga menambahkan sumber daya manusia bantuan, SDM bantuan. Ini kita nyebutnya TEMUS atau tenaga musiman. Tenaga musiman, ya. Yang mana kami memang khusus hire mereka atau pekerjakan mereka selama periode haji ini. Iya. Ini kurang lebih ada sekitar 40 orang, Pak. 40 orang ya. 40 orang yang bertugas ini di pemberangkatan atau di Bandara Kuala Namu. Nah, selain itu, Pak, kami dari Garuda Indonesia juga menerbangkan tenaga musiman atau tenaga bantuan ke Madinah dan ke Jeddah, Pak. Iya, iya. Yang mana di sana mereka berdinas atau bertugas untuk membantu mengantarkan jamaah, mengarahkan jamaah, membantu merapikan bagasi, baik dari fase keberangkatan ini ataupun fase kepulangan nanti. Dan kita melihat sepertinya bala bantuan yang dibutuhkan ini akan sangat dibutuhkan di fase kepulangan nanti, Pak. Karena kan biasanya kopernya cukup besar dan juga bergabung dengan jamaah dari negara lain gitu kan di bandara, dan ini butuh banyak bantuan pengarahan di bandara. Nah, nanti kita akan banyak bertambah lagi teman-teman yang bertugas di Madinah maupun di Jeddah. Ya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak, bagaimana Garuda Indonesia menangani jemaah yang dengan kebutuhan khusus? Pertama Pak, kami tentunya berkoordinasi dengan Balai Besar Karantina dan Kesehatan ya Pak ya. Yang mana asesmen pertama tentunya dari BKK, dalam hal ini dokter-dokter yang memang sudah ditugaskan untuk menangani kebutuhan khusus jamaah. Dan memang nanti jika dibutuhkan kebutuhan medis di pesawat, kru kami sudah di-training untuk memberikan ataupun mempersiapkan kondisi-kondisi khusus untuk jamaah tersebut. Tentunya call ataupun keputusan tetap diambil oleh dokter yang bertugas, Pak. Karena kita tahu bahwa dalam setiap kloter pasti ada dokter yang menangani atau mendampingi jamaah tersebut. Namun tetap di kami kuncinya adalah koordinasi, Pak. Kru kami juga sudah terlatih untuk bagaimana caranya memberikan penanganan pertama dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, entah itu di Madinah, di Jeddah maupun di Medan. Nah, khusus untuk tahun ini kami juga tambahkan tabung oksigen sebenarnya, Pak. Yang tahun lalu tidak ada, tahun ini kami tambahkan standby tabung oksigen, yang mana kami standbykan di dekat pesawat. Ini just in case ataupun nanti tiba-tiba ada jamaah yang membutuhkan pertolongan secara cepat, kita bisa langsung tangani seperti itu. Baik. Kemudian Pak, untuk barang bawaan apa saja ini yang boleh atau tidak boleh dibawa selama perjalanan menggunakan pesawat? Baik Pak, untuk barang-barang bawaan sebenarnya kita bagi dua ya Pak ya. Ada barang bawaan yang tidak boleh dibawa di kabin dan tidak boleh dibawa di bagasi tercatat. Nah, jamaah ini kan secara ketentuan mendapatkan 3 tas kan gitu ya Pak ya. Tas pertama adalah tas paspor yang dibawa ke kabin, yang kedua adalah tas koper kabin yang kecil, dan tas bagasi yang besar. Nah, ini masing-masing ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, dan ada ketentuannya. Tas paspor yang digantung itu biasanya kami sarankan adalah dokumen-dokumen. Dokumen dan obat-obatan yang memang sangat dibutuhkan ketika berada di dalam kabin. Nah, dalam tas paspor itu tidak boleh dibawa barang-barang tajam.
seperti pisau, alat gunting kuku, gunting, cutter itu tidak boleh dibawa. Lalu selanjutnya ada tas koper cabin. Nah, tas koper cabin ini yang biasa ditaruh di atas tempat duduk jamaah. Nah, ini biasanya diisi oleh sama Pak, mungkin juga ada obat-obatan juga bisa saja di situ. Yang kedua adalah pakaian ganti. Terus yang ketiga yang dilarang untuk masuk di tas koper cabin itu sama, tidak boleh menggunakan tidak boleh membawa barang-barang tajam, benda tajam. Terus juga cairan maksimal di 100 ml. Maksimal di 100 ml tentunya dengan wadah yang juga sudah ditentukan, yaitu di maksimal di 100 ml itu. Lalu untuk yang koper yang besar Pak, nah ini mungkin bagi jamaah yang mau membawa gunting kuku, mau membawa ya kayak gunting mempersiapkan nanti di tanah suci, itu bisa dimasukkan di koper yang besar ini, karena nanti akan masuk ke dia tidak akan masuk ke cabin Pak, dia akan masuk di perut pesawat seperti itu. Nah, power bank Pak, nah ini power bank juga tidak boleh dimasukkan di koper yang besar. Power bank itu harus dibawa ke cabin. Nah, tentunya dengan ukuran yang diperbolehkan. Pun power bank tidak boleh digunakan selama penerbangan. Jadi selama penerbangan itu tidak boleh ngecas handphone Pak dengan power bank itu. Kenapa? Karena proses charging handphone itu bisa menimbulkan panas yang cukup berbahaya jika bergesekan dengan alat-alat atau benda lain. Seperti itu Pak. Bisa dijelaskan Pak, ada ketentuan berat di bawaan jemaah di koper besar tadi atau di cabin? Kalau cabin itu beratnya maksimal di 7 kilo Pak. 7 kilo untuk yang koper cabin. Kalau yang yang koper besar itu di angka 32 kilo sampai 40 kilo Pak, itu masih bisa ya. Baik. Kemudian Pak, mungkin bisa dijelaskan evaluasi terhadap penyelenggaraan haji tahun lalu dengan tahun yang sekarang. Baik Pak, untuk evaluasi yang kami lakukan dibandingkan tahun lalu dan tahun sekarang, dari pesawat kita menggunakan pesawat yang sebelumnya dari Solo Pak sebenarnya. Dan ini sudah pengalaman dari Solo tahun ini dengan performa yang cukup bagus di Solo. Dan mempertimbangkan beberapa kejadian yang terjadi di Medan pada tahun lalu, dari manajemen Garuda di pusat memutuskan untuk dan yang dari Solo satu tempatkan di Medan. Dan juga beberapa yang kami evaluasi juga tadi Pak, seperti Temus, kami tambahkan lagi untuk tahun ini perbanyak, karena kita akan tambahkan juga 4 orang porter di cabin Pak. Jadi di cabin itu ada beberapa zona, masing-masing zona diisi oleh satu porter. Tugasnya sebagai apa? Dia akan membantu jamaah untuk menaruh tasnya ke cabin. Karena kita tahu bahwa haji ini kan mayoritas dilaksanakan oleh jamaah yang sudah cukup umur ya Pak ya. Tentunya jamaah lansia. Nah, kasihan bagi mereka jika waktu boarding itu harus mengangkat koper ini kan. Nah, ini kan kopernya juga 5 sampai 7 kilo kan cukup berat juga Pak. Apalagi di malam hari seperti itu. Makanya kami inisiatif untuk menambahkan porter untuk khusus di cabin. Jadi ini membantu untuk jamaah. Dia akan menunjukkan tempat duduk. Setelah menunjukkan tempat duduk, dia akan membantu untuk menaikkan kopernya ke cabin seperti itu Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, silakan, mungkin Pak. Ada pesan dan harapan kepada jemaah haji tahun ini? Baik Pak, untuk jamaah haji tahun ini harapan dari kami adalah yang pertama tentunya untuk menjaga kesehatan Pak, menjaga kesehatan untuk jamaah dan juga menjaga pola makan supaya menghindari sakit khususnya pada last minute Pak. Misalnya waktu masuk asrama atau sebelum asrama ikuti saja pola makan yang sudah ditentukan gitu kan. Karena kesempatan untuk berhaji ini kan sepertinya sekali seumur hidup ya Pak ya. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengganggu persiapan untuk jamaah haji. Dan kami juga berdoa dan berharap semoga
pelaksanaan haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan dukungan seluruh panitia pelaksana haji baik di Kuala Namu maupun di Jeddah maupun di Madinah. Harapannya adalah semua bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Pesawat berangkat on time, layanan di kabin dan layanan di darat juga bisa memuaskan jamaah. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih sudah hadir pada Sama-sama, Pak. podcast kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Pak. Baik, keadaan religi ternyata begitu banyak layanan fasilitas yang disediakan oleh Garuda pada tahun ini, tentunya dengan harapan agar jemaah haji merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah haji. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Akhir kata, saya Imam Muhair, mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.